tak percaya. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Saudara-saudara Jemaat Gemim Bethel Winangun yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Ibadat Minggu pagi hari ini akan dimulai dan jemaat mengikuti dari rumah masing-masing melalui toa gereja dan YouTube pada channel Between Youth. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bethel Winangun mengucapkan selamat beribadah. Dan yang menjadi kadim kita di ibadah pagi hari ini yang terkasih Bapak Pendeta Stanley James Sela MTH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya Halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Jemaat diundang berdiri dan marilah kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1, Tuhan Allah namamu. Tuhan Allah namamu, kami puji dan masyurkan. Isi dunia sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Bala surga menyembah Dikau Halik semesta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Agung dan bersemarak pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Sungguh tak terlukiskan oleh alam pikir kami manusia. Hamparan kasih-Mu membentang luas di seantero kehidupan kami, dan kami sungguh menikmatinya. Betapa tak terkatakan kuasa-Mu yang mengendalikan segala sesuatu, sehingga kami takjub dari hari ke hari. Maka dengan hati yang penuh syukur kami datang menyapa Engkau ya Bapa, serta menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Biarlah jamahan-Mu memenuhi kami yang rindu beria-ria di pelataran-Mu, dan penuhilah kami dengan urapan kuasa Roh Kudus,
sehingga kemuliaan-Mu nyata di antara kami dan di antara bangsa-bangsa di dunia. Jadikanlah kami mezbah-Mu yang mempersembahkan doa dan pujian kepadamu, Tuhan yang agung dan mulia. Datanglah kepada kami, ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Amin. Dunia tercipta oleh karena Tuhan-Mu, bersyukur apa yang terjadi dalam hidup-Mu. Nyatakanlah semua yang ada padamu, berkat Tuhan melimpah memenuhimu. Wartakan kemuliaan kerajaan-Nya, wujudkan cinta kasih damai dan teladan-Mu, bekerja demi kebesaran nama-Nya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Jemaat disilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa, mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk semua berkat yang terberi dalam kehidupan kami. Tak ada yang dapat kami banggakan dari diri kami, sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan. Semua jalan hidup kami adalah perkenanan-Mu, sehingga kami meyakini bahwa Engkau Tuhan yang Maha Mengetahui. Di dalam Engkau tidak ada yang tersembunyi, sehingga kami datang kepadamu untuk mengaku segala dosa kami. Kami sering mengucapkan perkataan tidak benar. Kami gagal mengalahkan nafsu dan keinginan manusia yang ada dalam diri kami. Kami tidak sungguh-sungguh melakukan perintah-Mu, dan juga tidak sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab sebagai pengikut-Mu. Kadangkala kami membiarkan diri kami dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam, kemarahan, dan kebencian. Sesungguhnya kami patut mendapat hukuman Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Engkau tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, dan ampunilah dosa kami. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melakukan yang benar dan baik, serta setia mengikuti Kristus hingga kami memperoleh hidup kekal yang Engkau janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami, dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau
dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, curah untuk menebus hidupku. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita mengucapkan puji-pujian kita secara berbalas-balasan. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat
Jemaat disilakan duduk. Saatnya kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama dalam persekutuan ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat kami berkumpul di rumah-Mu ini, ada ucapan syukur bergema karena kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan. Kami merindukan jalan hidup yang diberkati, sehingga kami membuka diri untuk firman-Mu. Perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan kami di jalan kebenaran-Mu, serta membangkitkan semangat, harapan, kasih, dan iman. Kami membutuhkan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Ya Tuhan, perkatakanlah firman-Mu agar kami mampu menatap masa depan dengan penuh harapan, memandang masa kini dengan sukacita dan semangat, serta menjadikan masa lalu sebagai pelajaran dan renungan. Kami hendak menjadikan firman-Mu sebagai penuntun dan pedoman mengambil keputusan yang tepat saat ini dan inspirasi untuk esok hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Yunus pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Yang berjudul Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana
tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat diundang berdiri dan marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Marilah kita berdoa. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan, Juru Selamat kami, yang telah memperkenankan kami bersekutu bersama di hari Minggu yang berbahagia ini. Engkaulah yang kami puji dan muliakan, oleh karena dahsyat segala perbuatan-Mu bagi dunia ini, dan kasih-Mu melebihi segala-galanya. Dan dalam perkenanan-Mu, kami diizinkan beribadah, meski kondisi kami masih dalam keadaan serba terbatas karena pandemi COVID-19. Tetapi sesungguhnya Engkau tidak pernah dapat dibatasi oleh berbagai keadaan, sehingga kami pun tetap meyakini bahwa Engkau hadir di tengah persekutuan kami. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan. Biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Dan melalui firman-Mu itu juga kami dapat lebih menghayati hidup kekristenan kami dan lebih sungguh meresponi karya penebusan-Mu untuk kami. Ajarlah kami memiliki hati yang lapang dan pikiran yang luas, agar kami tidak terjebak pada sikap-sikap eksklusivisme, terutama ketika kami menghayati karunia keselamatan yang Engkau kerjakan bagi dunia. Bapa di dalam sorga, ketika Engkau mengutus kami selaku orang percaya ke dalam dunia ini, maka kami bertanggung jawab untuk membangun persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Karena itu, pimpinlah kerja pelayanan gereja-Mu di dunia ini,
termasuk di dalamnya Gereja Masihi Injili di Minahasa. Semua pelayan yang Engkau utus dan beri kepercayaan untuk melayani, kiranya diberi kekuatan dan kemampuan agar tugas-tugas pelayanan dapat dikerjakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Secara khusus, kami memohon pemberkatan Tuhan bagi persekutuan kami di sini, di Jemaat Betel Winangun. Kiranya setiap karya pelayanan yang dikerjakan di sini benar-benar menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu, dan segala hormat tetap terberi bagi Engkau Sang Kepala Gereja. Seluruh jemaat yang ada di 23 kolom akan terus saling menopang dan mengasihi satu dengan yang lain. Rahmatilah semua pelayan khusus yang ada, sehingga kami terus bersetia menunaikan panggilan kehambaan. Demikianlah juga kami menopang dalam doa kami pemerintah, bangsa dan negara kami. Tolonglah bangsa ini agar merasakan kuasa kasih-Mu. Tolonglah pemerintah yang ada untuk memerintah dengan bertanggung jawab dan penuh dedikasi. Izinkanlah kami menikmati sukacita dan sejahtera dalam hidup bermasyarakat, agar melalui itu semua kami mempermuliakan nama-Mu. Kami sangat berterima kasih pada-Mu ya Tuhan, untuk kesempatan hidup bagi kami semua hingga saat ini. Kami tahu hidup kami adalah pemberian-Mu, dan karena itu Engkau sanggup memberi pemeliharaan atas kami semua. Kami mohon, mampukanlah kami menjalani hidup kami di tengah pekerjaan dan tugas kami setiap hari. Berkatilah juga keluarga kami masing-masing, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara kami, anak-anak baptis kami, bahkan sahabat-sahabat kami. Kiranya kami mampu menghidupi kehidupan ini berdasarkan kerelaan kehendak-Mu bagi kami. Kami dengan penuh penyerahan datang membawa segenap harapan dan rencana kami hanya ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah langkah kami di sepanjang minggu berjalan ini. Kami yakin Engkau Tuhan sanggup menolong kami, sanggup menghiburkan, dan sanggup memberkati. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa kepada-Mu dan memohonkan kesembuhan untuk semua orang yang sedang sakit, dan pemulihan bagi yang lemah, serta penghiburan bagi yang berduka. Demikian juga mereka yang merayakan ulang tahun pribadi dan ulang tahun pernikahan, kiranya diberkati dengan sukacita dan kegembiraan dalam suasana syukur. Ya Tuhan, sampai hari ini kami masih bergumul dengan situasi dunia karena pandemi COVID-19. Kami datang dan merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasih Tuhan, agar kiranya pandemi ini segera dilalukan dari kami oleh kuasa-Mu yang tidak terbatas. Sembuhkanlah mereka yang telah terpapar virus dan dinyatakan positif COVID. Juga mereka yang berstatus PDP dan ODP, serta mereka yang memiliki riwayat kontak erat dengan penderita. Tolonglah mereka semua. Tolonglah para medis yang terus berjuang demi kehidupan saudara-saudara kami. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka semua. Ya Bapa di sorga, terimalah peribadatan ini sebagai persembahan kami yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu. Semua petugas ibadah kiranya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sangat percaya inilah pemberian diri kami untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga setiap kami yang bertugas memperoleh berkat yang telah Engkau persiapkan bagi kami sebagai orang-orang yang memuja Engkau, yang telah mengerjakan tanggung jawab pelayanan ini dengan bersukacita. Inilah doa sembahyang kami ya Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, Yunus yang namanya berarti merpati diperkenalkan sebagai putra Amitai dalam Yunus pasal 1 ayat 1. Kemudian dalam 2 Raja-Raja pasal 14 ayat 23 sampai ayat 25, ia disebut sebagai nabi di kerajaan utara Israel semasa pemerintahan Yerobeam II di sekitar tahun 793 sampai 753 sebelum Masehi. Ia berasal dari Gath-Hefer, sebuah tempat yang berjarak kurang lebih 3 sampai 5 km utara Nazaret di Galilea. Pelayanannya terjadi tidak lama sesudah masa pelayanan Elisa, seperti yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai ayat 19. Dan kita melihat pelayanannya bertumpang tindih dengan masa pelayanan Nabi Amos. Saudara-saudara, Yunus dipanggil Tuhan untuk mengingatkan Niniwe tentang hukuman atas kota itu karena dosa-dosa mereka. Niniwe adalah ibu kota Asyur, suatu bangsa yang oleh kesaksian Alkitab disebut amat fasik, kejam, dan dursila. Israel membenci mereka dan memandang mereka sebagai ancaman besar. Niniwe sendiri terletak di sekitar 800 km di timur laut Galilea. Banyak ahli sepakat untuk mengatakan bahwa kitab Yunus ini mencapai puncaknya di pasal 4 bacaan kita pada hari ini. Diceritakan bahwa Yunus sangat marah karena Tuhan menyesali malapetaka yang hendak dirancangkannya, dan karena itu Tuhan tidak melakukannya. Tetapi yang mengagumkan di sini ialah walaupun sama sekali Yunus tidak senang dan tidak setuju dengan perbuatan Tuhan, dia tidak dapat melepaskan diri daripadanya. Hal ini terbukti ketika Yunus berdoa kepada Tuhan, seperti yang dia lakukan juga pada waktu ia di dalam perut ikan. Tetapi kali ini doanya berbeda. Bahkan doanya terkesan sangat aneh karena ia membenarkan dirinya sendiri. Ada semacam perdebatan yang dimunculkan oleh Yunus ketika ia berdoa. Ia mengungkapkan alasannya tidak mau pergi ke Niniwe dan malah lari ke Tarsis. Yunus sudah mempertimbangkan dan memperhitungkan kemungkinan bahwa Tuhan akan menyesal dan tidak jadi menghukum. Karena Tuhan adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Sebenarnya, ia sedang mengulas tentang sifat-sifat Allah yang seharusnya membuat ia berbangga, karena dengan sifat-sifat Allah yang ia sampaikan dengan mulutnya sendiri, ia pernah diselamatkan dari gelora laut ketika ia berada di dalam perut ikan. Tetapi ternyata Yunus tidak senang dengan semua sifat Allah ini. Yunus tidak memuji Tuhan karena sifat-sifatnya ini, tetapi justru mempersalahkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kemarahan ini begitu memuncak dalam diri Yunus? Ada 2 sebab yang dikemukakan oleh para penafsir. Pertama, Yunus begitu mementingkan keselamatan bangsa Israel saja,
dan mau mengecualikan bangsa-bangsa lain dari keselamatan. Yunus telah berdiri di tengah paham partikularisme yang mau mengkhususkan keselamatan bagi bangsa Israel saja. Padahal justru keselamatan itu bersifat universal, yaitu bahwa semua bangsa disertakan Tuhan dalam rancangan keselamatan yang daripadanya. Yang kedua, Yunus ternyata menghendaki bahwa Tuhan berpegang pada firman dan hukuman yang telah diucapkannya. Yunus berkeberatan terhadap Tuhan karena inkonsisten dengan ucapannya. Yunus mau mengikat Tuhan kepada firman-Nya, kepada hukuman yang telah dirancangkannya untuk kota Niniwe. Yunus menghendaki nubuat yang tidak bersyarat, sehingga ia menginginkan bahwa Tuhan harus konsekuen menjalankan penghukuman seperti yang telah disampaikan. Yunus tidak mau menerima kemungkinan bahwa Tuhan mengubah rencananya. Itulah sebabnya ia tidak senang dengan sifat-sifat Allah yang pengasih dan penyayang. Maka dengan sangat berani Yunus mengutip kata-kata yang hampir sama dengan yang pernah diucapkan Elia dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bagaimana respon Tuhan? Tuhan merespon dalam bentuk pertanyaan. Suatu pertanyaan yang merangsang manusia untuk berpikir. Tuhan tidak memarahi Yunus. Ia tidak mempersalahkan Yunus, juga tidak mau berdiskusi dengannya. Satu pertanyaan saja. Layakkah engkau marah? Tidak ada jawaban dari Yunus. Penulis melanjutkan cerita dengan mengatakan bahwa Yunus telah meninggalkan Niniwe dan tinggal di sebelah timurnya, lalu mendirikan sebuah pondok tempat berteduh sambil menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Dalam kekesalannya, ia duduk hendak menonton apa yang akan terjadi. Lalu Tuhan bertindak dengan caranya yang unik. Ia menumbuhkan pohon jarak agar Yunus bisa berteduh di bawahnya. Pohon yang ternyata hanya bertahan 1 hari karena keesokan harinya datang ulat menggerek pohon itu sehingga pohon itu layu. Kemudian bertiuplah angin timur yang panas sehingga Yunus serba dan menjadi lesu. Dan perhatikanlah, kembali ia berucap, lebih baik aku mati daripada hidup. Pohon jarak yang akhirnya mati membuat Yunus marah. Tetapi lagi-lagi Tuhan bertanya, layakkah engkau marah? Saudara, perbuatan Tuhan dengan pohon jarak, dengan ulat dan angin timur ini sesungguhnya dimaksudkan untuk menunjukkan sebuah kontradiksi dari perhatian Yunus yang mementingkan kesejahteraan pribadinya sendiri dengan kasih Tuhan terhadap kota Niniwe. Dengan membandingkan tanaman dengan Niniwe, Tuhan ingin menunjukkan kepada Yunus betapa dalam pandangan Tuhan Niniwe jauh lebih berharga daripada tanaman pohon jarak itu. Dan ketika Tuhan menyebut angka 120 ribu, sesungguhnya Tuhan sedang memberi penekanan bahwa ada sejumlah besar orang yang patut dikasihi, yang patut diselamatkan. Dan ini adalah pilihan Tuhan. Ini adalah otoritas Tuhan. Tak ada yang bisa menggugat, termasuk Yunus, meski ia adalah nabi. Saudara-saudaraku, saya mencatat beberapa hal penting yang dapat kita ambil dari kisah Yunus untuk kita renungkan demi keberlangsungan hidup beriman kita.
Pertama, lamanya perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, banyaknya pengalaman menerima belas kasih Tuhan, dan banyaknya pengetahuan kita akan Tuhan ternyata tidak menjamin pikiran kita selaras dengan pikiran dan keinginan Tuhan. Pengalaman menjadi nabi, pengalaman ditolong oleh Tuhan, tidak serta-merta membuat Yunus sejalan dengan Tuhan, meski pengetahuannya tentang Tuhan begitu jelas, begitu sistematis dan berlimpah. Justru karena egoismenya, ia berdiri di posisi melawan Tuhan. Seperti apa kita kini? Apakah kita berusaha menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan? Atau kita terlalu picik berpikir bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita karena kejadian-kejadian yang menimpa kita tidak sama dengan apa yang kita pikirkan? Atau justru karena kita sudah merasa hidup dengan Tuhan, bergaul akrab dengan Tuhan, dan mengalami berkat-berkat-Nya, lalu kita merasa punya hak untuk menjadikan pengalaman hidup kita, cara berpikir kita sebagai standar bagaimana Tuhan harus memperlakukan hidup kita. Jangan sampai, saudara-saudara, kita mungkin sering berontak karena Tuhan memberi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita memaksa Tuhan agar memiliki pikiran yang sama dengan kita, harus sama dengan isi otak kita. Tidak. Tuhan tidak bisa kita perintah, saudara. Tuhan punya otoritas dan kedaulatan yang tidak bisa dianulir oleh saya dan saudara dan oleh siapapun. Ia tahu apa yang ia perbuat. Jadi, berusahalah menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Karena bergaul dengan Dia berarti berusaha menjadi sama dengan Dia. Tunduk, menerima, dan bersyukur dengan apa yang Ia lakukan untuk kita. Yang kedua, keselamatan yang berasal dari Tuhan bersifat universal. Ia mengasihi semua bangsa. Ia berhak menganugerahkan keselamatan kepada siapa saja yang Ia kenan. Yunus gagal memahami kedalaman konsep anugerah Allah. Yunus berpijak pada keakuannya sehingga dia merasa berhak berdebat dengan Tuhan. Dia merasa berhak untuk menjadikan perbuatannya, pikirannya sebagai standar kebenaran. Dan dia pun gagal paham tentang nilai kemanusiaan. Baginya, penduduk kota Niniwe tidak lebih dari sekedar sampah yang perlu dimusnahkan. Karena itu, ia merasa Niniwe tidak berhak atas keselamatan. Tetapi bagi Tuhan, Niniwe layak menerima anugerah sesuai dengan kedaulatannya. Saudara-saudara, jangan pernah mengurung diri kita dalam kotak eksklusivisme. Kita perlu menanggalkan ego kita untuk dapat menciptakan hidup yang tentram. Ingat, bukan hanya kita yang dikasihi oleh Tuhan. Semua orang yang dikenan Tuhan pasti diselamatkan. Sekarang bukan lagi waktunya saling membenci, tetapi mengasihi. Bukan lagi memusuhi, tetapi mengampuni. Bukan lagi saling iri, tetapi mensyukuri. Bukan lagi mengeluh, tetapi belajar memahami. Saya, saudara, dan semua orang dari bangsa manapun layak untuk menerima pengasihan Tuhan karena otoritas ada di tangannya. Di tengah pandemi yang masih berkelanjutan ini, kita kembali terajak melalui firman hari ini untuk meyakini perbuatan Tuhan bagi kita dan perbuatan Tuhan bagi dunia ini. Kita dan dunia ini sungguh-sungguh dikasihinya. Tetapi bukan serta-merta menjadikan posisi kita sebagai kesempatan untuk berdebat dengan Tuhan tentang apa yang sedang terjadi. Mari
Izinkan Tuhan menyelenggarakan segala sesuatu. Izinkan Dia mengontrol hidup kita dengan otoritas dan kedaulatannya. Izinkan Dia berkarya sesuai dengan kemauannya. Kita cukup berdoa dan berpasrah melakukan perintahnya, mengikuti kemauannya dan bukan memaksa Dia. Percayalah, Dia punya cara terbaik. Dia punya waktu terbaik untuk kita dan dunia ini. Tuhan pasti menolong kita dengan caranya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil melakukan Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menuntun kami semua menikmati sukacita di hadirat-Mu. Hari ini kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai tanda syukur atas berkat dan kemurahan-Mu. Kiranya persembahan kami diberkati supaya dapat dipakai untuk menopang pelayanan gereja Tuhan. Ajar kami untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena kami sudah lebih dulu menerima pemberian terbaik dari Tuhan. Ya Bapa, ketika ibadah ini akan kami akhiri, kami tetap meyakini Tuhan ada untuk kami. Sebab Engkau Allah yang tidak akan pernah dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadikanlah ibadah ini sebagai pemberi semangat yang menghiburkan kami di tengah pandemi COVID-19. Supaya kami tetap bertekun menghadapi berbagai situasi dan keadaan dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Inilah kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan marilah kita melakukan nyanyian penutup di ibadah ini. NNBT nomor 20, Kami Bersyukur Padamu Tuhan. Bersyukur padamu Tuhan, kami memuji nama-Mu. Berkat melimpah Engkau berikan bagi kami tiap hari. Kami umat-Mu Kau selamatkan, kami umat-Mu Engkau pulihkan.
Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 telah selesai, dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih kepada Kadin Bapak Pendeta Stanley James Sela MTH, Kantoria, pemain keyboard, dan tim multimedia Bethel Winangun yang sudah bertugas dan melayani dalam ibadat di pagi hari ini. Juga terima kasih kepada seluruh anggota jemaat dari kolom 1 sampai dengan kolom 23 yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Mari kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus Bapa di surga. Kami sungguh bersyukur sebab kasih-Mu nyata dalam ibadat kami di pagi hari ini. Kami sudah boleh memuliakan Tuhan dalam ibadat ini, dan kami bersyukur karena telah selesai dengan segala baik. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang menjadi kadim pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Stanley James Sela MTH, yang sudah memimpin ibadat ini, sudah melayani kami. Kami pun sudah diberkati oleh Tuhan, dan juga semua yang sudah bertugas, tim multimedia Bethel Winangun, Kantoria, bahkan juga keyboardis yang juga sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadat di pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka semua, bahkan tugas-tugas pelayanan ke depan, kiranya campur tangan dan pertolongan Tuhan akan terus nyata, dan nama-Mu dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan sembahyang kami. Kami sudah datang kepadamu dan bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Saudara-saudara, Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, "Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Masa-masa sulit dalam hidup bisa membuat kita mengeluh, tetapi tutup rapat-rapat kemungkinan untuk berputus asa, supaya kita jangan tergelincir dan jatuh ke dalam dosa. Pandemi COVID-19
memberi pelajaran berharga kepada kita semua bahwa Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu dan bahwa kuasa Tuhan adalah kemutlakan yang tak terbantahkan. Mengingat sekarang kita belum bisa bertemu satu dengan yang lain, maka kami mau menjumpai saudara-saudara dengan kalimat-kalimat yang menguatkan pengharapan bahwa kita semua sedang menanti waktu terbaik Tuhan untuk memulihkan kita. Shalom. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar saudara-saudara, Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menyelenggarakan segala sesuatu di dalam dunia ini. Dia tidak pernah terlambat dan juga tidak terlalu cepat untuk memutuskan apa yang akan Dia perbuat untuk saya dan untuk saudara-saudara. Yang perlu kita lakukan adalah berdoa, percaya dengan sungguh, dan menantikan waktu terbaik dari Tuhan. Mazmur 116 ayat 7 katakan, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Shalom. Tuhan Yesus memberkati.